Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein. Jutaan pelayat sambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei. Pemakaman pemimpin Iran ini akan dilakukan besok. Ya, sebelumnya ribuan orang berkumpul di makam Imam Ali pada hari Rabu untuk prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di kota suci Najaf, Irak. Ribuan pelayat berdesak-desakan mengarah peti jenazah pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang diselimuti bendera Iran. Prosesi pemakaman ini dimulai Rabu pagi di area jembatan Kufa sebelum melewati kota. Upacara pemakaman di kota Nafas berakhir setelah peti jenazah Khamenei tiba di kompleks makam suci Imam Ali bin Abi Thalib. Kerumunan warga juga mengiringi truk yang membawa peti mati Khamenei bersama beberapa anggota keluarganya. Beberapa pelayat juga terlihat mengibarkan bendera Irak dan Iran, menandakan kedua bangsa tersebut memiliki darah dan jiwa yang sama. هذا التشييع المهيب للسيد الخامنائي الشهيد يعبر عن تمسك ووحدة الأمة الإسلامية ورفضا لهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية، وأن هذا التشييع في إيران وفي العراق يدل على أن السيد له مكانة في المجتمع الإسلامي في المجتمع. Setelah upacara di kota Nafas, jenazah Khamenei dijadwalkan akan dipindah ke kota Karbala. Prosesi pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari ini dijadwalkan berakhir pada hari ini di kota Mashhad, Iran Timur Laut, tempat Khamenei akan dimakamkan. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat Israel melawan Iran pada 28 Februari. Putranya Mujtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Amerika Serikat dan Iran dilaporkan kembali saling serang. Hal ini setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan rekaman, namun Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Sebanyak 900 ular berbisa kabur dari peternakan di desa Hengzhou, Guangxi Zhuang, Tiongkok Selatan usai peternakan rusak diterjang banjir. Ya, dalam bencana banjir yang terjadi di Guangxi Zhuang, Tiongkok, sejumlah warga dibuat panik dengan munculnya ratusan ular, termasuk ular kobra yang ikut terbawa arus banjir. Sebanyak 900 ular berbisa berasal dari peternakan ular yang hancur akibat diterjang banjir. Akibat insiden tersebut, sejumlah orang mengalami luka gigitan. Sementara itu, pemirsa, banjir di wilayah tersebut disebabkan oleh topan Maisak dan hujan lebat berkepanjangan. Belasan orang tewas usai tornado menghantam provinsi Hubei, China. Ya, selain 11 orang tewas, tornado dan badai petir juga menyebabkan 330 orang terluka dan 2.800 rumah rusak. Tugas penyelamat berusaha mengevakuasi warga yang terjebak badai. Sebelumnya, tornado F2 yang langka menerjang kota Huanggang dan menyebabkan kerusakan pada bangunan.
Setidaknya 2 orang tewas setelah tanah longsor melanda kawasan proyek penggalian terowongan di Kerala, India. Video yang viral di media sosial ini menunjukkan detik-detik tanah longsor yang menerjang sejumlah pekerja penggalian terowongan di Kerala, India. Peristiwa ini menyebabkan sedikitnya 2 orang meninggal dunia, 8 luka-luka dan 7 pekerja hilang. Insiden yang berlangsung di sekitar jembatan Menakish ini diduga dipicu hujan lebat. Pemirsa, dokumen kunjungan kerja bersama keluarga ke Amerika Serikat Menteri PU Dodi Hanggodo menjadi sorotan publik. Di tengah polemik itu, Menteri Dodi memilih untuk mengunjungi Aceh. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Ia memilih datang ke Aceh untuk meninjau jembatan Enang-Enang di Bener Meriah. Partai Demokrat menanggapi polemik yang saat ini menimpa kadernya. Menurut Sekretariat Jenderal Herman Khairon, pihak partai tidak yakin bila Menteri Dodi akan memboyong keluarga berdinas di Amerika Serikat. Dan saya meyakini bahwa tidak mungkinlah Pak Dodi akan membawa keluarganya, misalkan toh berangkat membawa keluarganya dengan uang dinas. Saya tidak yakin. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen-PU yang mencantumkan nama istri serta anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri serta anak menteri dalam kunjungan dinas ke luar negeri menggunakan APBN. Sementara Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan menyebut akan mengkaji usulan perubahan aturan perpajakan atas jaminan hari tua yang disampaikan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Berupaya memastikan evaluasi kebijakan pajak JHT akan mencakup dampak ke penerimaan negara hingga manfaat yang dirasakan oleh mantan pekerja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengkaji usulan perubahan aturan perpajakan atas jaminan hari tua atau JHT yang sebelumnya disampaikan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, yang mengusulkan pembebasan pajak atau tarif 0% saat pencairan JHT ke sebagian besar kelas pekerja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan mempelajari seluruh usulan secara komprehensif sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan dengan meninjau kembali dasar kalibrasi yang digunakan saat aturan diterapkan, sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi seperti inflasi, perubahan nilai real, serta kondisi ketenagakerjaan saat ini. Saya pikir saya akan lihat peraturan seperti apa, bisa diakomodasi apa enggak permintaan Pak Said. Nanti kita akan lihat peraturan yang ada dan apa dampaknya ke pendapatan saya maupun ke dampak ekonomi orang yang kita bebaskan dari pajaknya. Kalau saya lihat kan tadi 95% dari data yang ada ya, sudah tercover pajaknya 0. Tapi kata Pak Said datanya nggak terlalu akurat, jadi saya akan minta data lebih lengkap ke BPJS Tenaga Kerja ya, untuk melihat seperti apa datanya. Nanti kan kita berangkat dari data untuk langkah ke depannya. Purbaya menambahkan setiap perubahan kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja, kepastian hukum, keberlanjutan program jaminan sosial, dan kesehatan fiskal negara. Ia menegaskan pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan kebijakan perpajakan yang tepat sasaran, berkeadilan, serta mendukung penciptaan lapangan kerja.